Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan soal fisika. Yang pada kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI Fisika tahun 2018. Dan kami akan ada 3 soal pembahasan pada hari ini. Nanti silakan disimak untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam. Suatu zat radioaktif dengan waktu paruh 25 hari telah meluruh sebanyak 15/16 bagian dari jumlah awalnya. Yang ditanyakan adalah zat radioaktif telah meluruh selama berapa hari. Jadi di sini yang diketahui adalah waktu paruh. Oke, waktu paruh kita simbolkan sebagai T kecil 25 hari. Kemudian telah meluruh sebanyak 15/16 bagian. Artinya ini adalah yang sudah hilang, ya. Jadi yang sudah hilang, banyak bagian yang sudah hilang itu 15/16 bagian. Per 16 bagian dari awalnya. Nah, sedangkan yang tersisa adalah 1/16 bagian, udah pasti ya. Jadi 1 dikurang 15/16 bagian. Nah, kita tahu bahwa perumusan dari radioaktivitas mengenai peluruhan itu dirumuskan sebagai N sama dengan N0 dikali setengah dipangkat T dibagi T setengah. Oke, jadi waktu paruh kita anggap sebagai T setengah aja ya. T setengah itu maksudnya mengindikasi bahwa waktu paruh ketika zat radioaktif ini meluruh, ya, menjadi setengah bagiannya. Nah, di rumus ini dikatakan bahwa N di sini adalah N yang tersisa, ya. Ini adalah sisa, ini awalnya. Jadi ketika kita menggunakan rumus ini, yang kita masukkan adalah jumlah yang tersisa dalam zat radioaktif tersebut. Kita masukkan 1/16, N0 sama dengan N0 setengah T dibagi T setengah. Oke, nah N0 ini bisa kita bagi karena berapapun jumlah nilai N0 akan sama di bagian ruas kiri dan kanan. Sehingga kita memiliki 1/16 kita jadikan setengah pangkat 4, dan di sebelah ruas kanan setengah T dibagi T setengah. Nah, karena eksponen bilangan pokoknya sama-sama setengah, jadi kita bisa menyamakan eksponennya bahwa 4 sama dengan T dibagi T setengah. Kita ketahui bahwa nilai T itu adalah selama 25 hari, T setengahnya 25 hari, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 100 hari untuk menjadi 1/16 jumlah awalnya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang bagian kedua. Kita akan membahas mengenai temperatur. Ya, kita akan bahas mengenai temperatur, bagaimana suatu zat padat diberikan suhu secara mendadak. Di sini bentuk soalnya adalah bentuk sebab akibat, yang mana kita harus mengetahui spesifikasi penilaiannya, yaitu A itu benar-benar dan ada hubungannya antara pernyataan dan alasannya, yang B itu benar-benar tetapi tidak memiliki hubungan. Kemudian kalau misalkan kalian pilih C, pernyataan benar, alasan salah. Kalau kalian pilih D, pernyataan salah, alasan benar, dan pilihan E adalah keduanya salah. Jadi kita harus mengetahui apakah pernyataan ini benar atau salah dan alasannya benar atau salah. Kita cek satu persatu. Yang pertama, gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Pernyataan ini adalah benar karena secara tiba-tiba berarti kita memberikan temperatur mendadak, ya. Diberikan temperatur atau suhu secara mendadak atau tiba-tiba, sehingga ada perbedaan temperatur yang signifikan, ya, perbedaan temperatur yang signifikan, ya. Misalkan kaca dia dominan
mengikuti suhu ruang, dimana kalau misalnya suhu ruangnya dingin, kacanya akan dingin. Kalau suhu ruangnya panas, kaca akan panas. Jadi mengikuti suhu ruangnya. Sehingga ketika mangkok yang terbuat dari kaca ini diberikan temperatur air panas gitu ya, anggaplah hampir 100 derajat Celcius, maka kaca akan retak secara tiba-tiba. Jadi kita simpulkan bahwa pernyataannya ini adalah benar. Nah, kemudian kita lihat alasannya apakah benar atau salah. Nah, alasannya adalah bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat. Bagian dalam gelas memuai lebih cepat dibandingkan bagian-bagian luarnya. Nah, kalau kita lihat bahwa kaca ini merupakan zat isolator ya. Jadi kaca ini, gelas atau kaca ini sifatnya isolator yang mana penghantar panas yang buruk. Ya, penghantar panas yang buruk. Jadi ketika intinya isolator ini butuh waktu yang sangat bisa dikatakan lama dibandingkan konduktor untuk menghantarkan suhunya atau energi kalornya dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, ketika dia memiliki temperatur yang berbeda signifikan, maka bagian luar mangkuk, anggaplah mangkuk seperti ini, ketika diisi air gitu, air panas di sini, maka bisa dikatakan bahwa bagian dalamnya itu temperaturnya lebih sangat tinggi dibandingkan bagian temperatur luarnya. Di dalam TD tempat luarnya mungkin dia naiknya tidak terlalu cepat gitu ya. Jadi terlalu cepat, yang ini tidak terlalu cepat. Sehingga perbedaan temperaturnya signifikan. Jadi temperatur dalamnya jauh lebih besar dibandingkan temperatur luarnya. Sehingga ketika diberikan air panas di dalam mangkuk, maka yang bagian dalam memuai lebih cepat dibandingkan bagian luarnya. Jadi yang dalam ini memuai lebih cepat. Sehingga pernyataannya adalah benar. Dan kita lihat bahwa antara keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga jawabannya adalah A ya. Jawaban A itu adalah pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seperti itu. Nah, soal yang terakhir adalah soal yang ketiga. Ini mengenai gas ideal atau kinetik, ya, teori kinetik gas dan gas ideal. Di sini ada gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius jika konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata dari molekul gas ini. Oke. Jadi yang diketahui di sini adalah temperatur dalam satuan derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwa ketika kita ingin menghitung kecepatan rata-rata, kita harus mengetahui rumusnya dulu ya. Nah, kecepatan rata-rata itu dirumuskan sebagai V sama dengan akar 8 RT dibagi Pi MR. Ya, ini yang ke pertama, atau bisa juga kalian pakai rumus 8 KT per Pi M0 ya. Dan dua rumus ini yang bisa kita pakai sebetulnya. Nah, ini ada perbedaan variabel yang kita gunakan. Kita bisa pakai konstanta gas ideal. Ini konstanta gas ideal. Gas ideal yang besarnya 8,314 Joule per mol per Kelvin. Terus yang K ini adalah Boltzmann constant yang sudah di-mention di soal ini ya, konstanta Boltzmann K. Oke. Dan T besar itu adalah temperatur mutlak, yang dimana temperaturnya itu harus diubah ke dalam satuan Kelvin, dimana kalau kita pengen cari temperatur mutlak, kita tinggal menjumlahkannya dengan 273 dari Celcius ke Kelvin,
sehingga kita mendapatkan nilai 300 Kelvin untuk temperatur mutlaknya. Nah, di sini ada perbedaan massa. Di sini kalau misalnya kita pakai rumus yang pertama, di sini ada MR, massa relatif, dan M0 ini adalah massa satu molekul. Nah, jadi kita yang mau kita pakai mana? Massa relatif atau massa satu molekul? Kayak gitu. Jadi dua rumus ini akan sama, memiliki jawaban yang sama, tapi saya akan memilih rumus yang pertama saja, karena walaupun diketahui K konstan Boltzmann, tapi kita harus mencari M0-nya. Nah, mencari M0 ini itu harus menggunakan rumus MR dibagi NA, ya, dimana NA ini adalah Avogadro number. Ya, bilangan Avogadro yang kita harus tahu lagi gitu, berapa bilangan Avogadro-nya. Nah, kalau kita pakai rumus yang pertama, ya kita tahu bahwa R itu sebesar 8,314, ya. Terus kalau MR dari gas oksigen itu MR-nya adalah, ini juga harus tahu juga ya. Jadi O2 tuh harus dihafal MR-nya karena juga sering keluar juga oksigen, nitrogen, hidrogen, kayak gitu. Ya, oksigen itu memiliki MR sebesar 32 gram per mol. Ya, jadi saya akan memilih persamaan yang nomor pertama. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu untuk mencari kecepatan rata-rata 8 RT dibagi Pi MR. 8 dikali 8,314 Joule per mol per Kelvin, terus dikali 300 Kelvin, ya, kemudian dibagi dengan Pi, MR-nya 32 kali 10 pangkat minus 3 ya, jadiin kilogram per mol gitu. Jadi satuannya harus SI, sistem internasional, jadi nggak boleh ada gram, jadi harus diubah ke kilogram. Sehingga kita bisa cancel out dari unitnya, ini udah sama. Jadi kita dapat joule per kilogram ya, udah sama. Setelah kita hitung, nanti kalian bisa pakai kalkulator. Nanti ini itu sekitar 447-an ya, meter per second. Jadi jawabannya adalah C, 447 meter per second. Kalau misalkan kalian mau pakai rumus yang kedua juga bisa. Nanti akan mendapatkan jawaban yang sama. Ya. Jadi ini saja yang bisa disampaikan untuk video pembahasan kali ini, untuk pembahasan SIMAK UI Fisika tahun 2018 ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk video-video berikutnya.